Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Langit dan bumi ini semuanya milik Allah, termasuk kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, termaktub dalam Al-Baqarah 284, dalam Ali Imran 109, dan beberapa ayat yang lainnya juga, yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sebagai makhluk Allah yang memiliki banyak kebutuhan, kita ini maksudnya manusia, tentunya kita butuh pertolongan Allah. Kita membutuhkan nikmat Allah yang ada di bumi dan membutuhkan nikmat Allah yang dari langit. Berarti praktis, sebagai manusia kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Allah ketika kita menginginkan sesuatu hal, menginginkan sesuatu keinginan atau impian kita terwujud, maka kita harus berdoa kepada Allah. Di dalam mengabulkan doa hambanya, tentunya Allah memiliki kriteria-kriteria mana hamba-hamba Allah yang lebih didahulukan. Walaupun Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan. Tapi tentunya dari sekian banyaknya hamba Allah yang memanjatkan doa kepada Allah, tentunya ada hamba-hamba Allah yang diprioritaskan oleh Allah di dalam mengabulkan doa. Seperti Anda, saudaraku, punya karyawan. Anda sebagai pengusaha punya karyawan ada banyak, ya, ada banyak. Dari sekian banyaknya karyawan, ada 3 karyawan Anda yang sangat rajin di dalam bekerja dan betul-betul mentaati aturan-aturan perusahaan di tempat Anda memimpin perusahaan itu. Saya yakin ketika banyak karyawan mengajukan permintaan dan diantaranya adalah ada 3 orang tersebut, saya yakin 3 orang tersebutlah yang Anda prioritaskan untuk dikabulkan permintaannya. Itu manusia, apalagi Allah yang maha segala-galanya. Allah akan lebih utamakan orang yang layak diprioritaskan. Apa contohnya? Contohnya adalah lalu bagaimana caranya kita menjadi orang yang diprioritaskan oleh Allah? Caranya adalah jadilah kita hamba Allah yang memiliki amalan andalan. Amalan andalan itu ada banyak bentuknya. Kita ngerjakan ibadah yang kita kerjakan dengan istiqomah, dengan persistence, terus menerus. Walaupun mungkin amalan itu sedikit, ya, walaupun amalan itu kecil, tapi rutin kita kerjakan, maka itu bisa menjadikan itu adalah amalan andalan kita yang nanti akan memberikan keajaiban bagi kita di dunia hingga di akhirat. Seperti diceritakan di dalam sebuah hadis termaktub dalam Sahih Muslim, ada 3 orang pemuda yang ketika berjalan-jalan lalu hujan turun dan mereka memutuskan untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika sedang enak-enaknya berteduh, mulut gua itu tertutup oleh batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar walaupun hujan sudah berhenti. Mereka dorong nggak bisa, mereka nggak kuat. Lalu salah satu dari mereka berkata begini, wahai kawan-kawan, coba kita ingat-ingat di dalam hidup kita ini, apakah kita pernah mengerjakan amal solih yang amal itu kita niatkan karena Allah, mengharap ridho Allah. Nah, amalan itu kita gunakan untuk berdoa supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dan batu ini bisa terbuka.
Akhirnya masing-masing mereka mengingat, apa ya? Yang satu berkata begini, oh saya ingat, saya itu punya orang tua, punya bapak, punya ibu, tapi saya juga punya anak-anak. Terus dia akhirnya menggunakan untuk berdoa, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua dan saya memiliki anak-anak. Setiap hari saya bekerja termasuk untuk mengangon ternak. Pulang sore, ketika saya pulang sore, saya perah susu. Setelah saya memerah susu, saya berikan kepada kedua orang tua saya, baru kepada anak-anak saya. Suatu saat saya bekerjanya agak jauh dan akhirnya pulangnya telat, sudah malam. Saya tetap dengan kebiasaan saya perah susu. Kemudian setelah saya perah susu, saya mau berikan susu itu kepada kedua orang tua saya. Tetapi saya jumpai kedua orang tua saya sudah tidur. Saya mau bangunkan, saya tidak tega. Sementara itu anak-anak saya minta susu karena mereka kelaparan. Saya mau bangunkan orang tua saya nggak tega. Akhirnya yang saya kerjakan adalah, ya Allah, saya berdiri di samping kedua orang tua saya, menunggu hingga beliau berdua bangun. Tapi sementara itu anak saya berharap diberikan susu oleh saya. Saya tidak ingin memberikan susu itu kepada anak saya terlebih dahulu, mengalahkan orang tua saya. Dan kejadian itu sampai pagi, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tahu amalan tersebut saya kerjakan niatnya karena Engkau, ya Allah, tolong ya Allah, bukalah batu besar yang menutup pintu gua tersebut. Ajaib, luar biasa. Akhirnya batu tersebut bergeser, bergeser. Sedikit saja, tapi mereka belum bisa keluar. Cahaya matahari sudah mulai masuk. Orang yang kedua sekarang, ya Allah, saya pernah memiliki seorang buruh. Ketika saya akan memperkerjakan dia, kami sudah sepakat dengan upah. Pekerjaannya adalah ini, upahnya sekian. Dia sudah sepakat. Ketika sudah selesai pekerjaannya, saya berikan upahnya dia. Tetapi mungkin dia merasa kok upahnya sedikit ya, walaupun ini sesuai dengan perjanjian. Akhirnya dia berkata, wahai fulan, janganlah engkau menghina saya, janganlah engkau menganiaya saya. Saya bingung, dibilang menganiaya, padahal ini kan sudah kesepakatan. Saya tidak menganiaya kamu, tapi ini kan memang sudah kesepakatan. Akhirnya oleh pekerja tersebut upahnya tidak diambil, dia pergi. Karena itu memang haknya dia. Akhirnya upah dia yang berupa bahan makanan pokok oleh saya tanam. Saya tanam ya, sampai akhirnya berkembang. Tanaman itu berkembang dan akhirnya menghasilkan banyak, dan hasilnya saya belikan sapi. Saya belikan sapi dan kemudian sekaligus menyewa pengangonnya. Dan setelah lama gitu ya, akhirnya orang tersebut datang meminta upah yang dulu pernah saya kasih dan dia tolak. Wahai majikan, berikanlah saya upah saya, takutlah engkau kepada Allah. Lalu saya katakan, ya Allah, saya katakan kepada dia, itu loh upahmu adalah sapi tersebut dan pengangonnya, itu upah kamu, silakan ambil. Dia berkata, janganlah kamu menghina saya. Saya jawab, saya tidak menghina kamu, tapi memang itulah upah kamu. Sudah saya kelola sampai akhirnya menjadi seekor sapi dan ada pengangonnya itu. Dan dia ambil, akhirnya dibawa pulang oleh dia. Ya Allah, jika engkau tahu itu saya kerjakan niat karena engkau, maka bukalah pintu gua itu ya Allah. Dan ajaib, batu besar itu bergeser pula. Matahari makin terlihat cahayanya, tapi belum bisa keluar. Dan yang terakhir adalah dia berdoa begini, ya Allah, saya punya seorang sepupu wanita, dia sangat cantik dan saya sangat menginginkan tubuh dia. Segala macam usaha saya lakukan agar saya bisa mendapatkan tubuhnya dia. Sampai dia buat persyaratan bahwa saya akan bisa memiliki tubuhnya dia, memiliki dia ketika saya bisa memberikan kepada dia sejumlah harta yang dia minta. Akhirnya saya berusaha, ya Allah, saya berusaha mendapatkan harta itu dan tercapai, saya dapatkan, saya berikan kepada dia. Dan ketika saatnya saya ingin menikmati tubuh dia, dia berkata, wahai fulan, wahai saudaraku, takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau buka cincin keperawanan saya. Seketika itu saya langsung takut kepada engkau ya Allah,
dan saya pergi, saya tidak jadi berzina, alhamdulillah dengan izin Engkau, dan saya tinggalkan harta atau uang yang tadi sudah saya berikan kepada dia. Saya ikhlas, ya Allah, jika Engkau tahu yang saya kerjakan itu niat karena Engkau, maka bukalah pintu gua tersebut ya Allah. Dan ajaib, pintu gua tersebut akhirnya terbuka, batu besar itu bergeser penuh sampai akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari dalam gua itu. Wahai saudaraku, dari cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya, bahwa sangat penting bagi kita memiliki amalan andalan. Kita harus menghizibkan suatu ibadah agar ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, dan memang semestinya setiap hari kita butuh pertolongan Allah ya, kita gunakan kebaikan kita itu untuk berdoa agar Allah betul-betul jadikan kita orang yang diprioritaskan untuk dikabulkan doanya. Silakan Anda bisa memilih sebagai orang yang merutinkan sholat sunnah dalam keadaan apapun. Mungkin suatu saat Allah akan coba Anda sedang merasakan fisik yang lemah, capek, yang secara logika wajarlah tidak mengerjakan sholat sunnah yang rutin kita kerjakan. Tapi Anda paksa tubuh Anda paksa diri Anda dengan niat karena Allah dan yakin dengan pertolongan Allah, tetap Anda kerjakan sholat sunnah itu. Atau ibadah yang lainnya, dan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, kita bisa katakan kepada Allah, ya Allah, hamba dalam keadaan terdesak, saya dalam keadaan butuh pertolongan Engkau ya Allah. Saya pernah mengerjakan suatu amalan ini dan Engkau maha tahu sebenarnya berat bagi saya untuk mengerjakannya, dan saya niati karena Engkau ya Allah. Jika Engkau tahu saya kerjakan ibadah tersebut benar-benar niat karena Engkau ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan permintaan saya. Nah, dan kita berharap akhirnya dengan banyaknya amalan-amalan andalan yang kita kerjakan tetap dengan niat karena Allah dan mengharapkan ridhonya Allah, akhirnya kita bisa mendapatkan bonus dari Allah, yaitu keajaiban-keajaiban di dunia ini, pertolongan-pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka datangnya. Itu di dunianya. Bagaimana dengan di akhirat? Di akhirat kita juga akan menjadi orang yang diprioritaskan. Pintu surga dijelaskan di dalam hadis Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, lebarnya pintu surga itu seperti orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan cepat selama 3 hari. Nah, kita bisa perkirakan ya, kendaraan cepat selama 3 hari. Ini kira-kira berapa kilometer nih jauhnya? Berarti sangat jauh. Itu pintu utama surga. Tetapi orang yang masuk surga lewat pintu tersebut, itu pundaknya sampai miring-miring, artinya berdesakan. Kalau di dunia ini seperti orang masuk ke dalam sebuah stadion sepak bola, tapi lewat pintu utama yang kelas ekonomi, pintu biasa kelas ekonomi, berdesakan. Beda dengan VIP atau VVIP. Nah, kita yang memiliki amalan andalan, contoh seperti amalan andalannya adalah mengerjakan sholat sunnah secara rutin, atau sering bersodakoh, atau mengerjakan puasa sunnah, maka Allah akan prioritaskan kita masuk surganya lewat pintu-pintu tersebut. Orang yang ahli puasa, dia akan dipanggil lewat pintu royan untuk masuk ke dalam surga. Orang yang ahli jihad, dia akan dipanggil lewat pintu jihad untuk masuk ke dalam surga. Demikian pula ahli sholat, ahli baca Quran, dan ahli-ahli yang lainnya. Jadi di dunianya orang yang punya amalan andalan akan mendapatkan keajaiban banyak dari Allah di dunianya, dan di akhiratnya masuk surga lewat pintu VIP. Ya, Abu Bakar pernah bertanya, ya Allah, wahai Nabi, kata Abu Bakar, kalau ada satu orang dipanggil oleh satu pintu surga, itu sepertinya masih mudah. Kira-kira ada atau tidak ya Allah, satu orang tapi dipanggil untuk masuk ke dalam surganya itu lewat semua pintu. Ada nggak kira-kira wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, ada wahai Abu Bakar, dan saya yakin dan saya berharap kamulah salah satunya, orang yang dipanggil melalui pintu-pintu VIP untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah bimbing kita untuk selalu istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah sunnah sebagai amalan andalan, sehingga kita mendapatkan keajaiban di dunia dan di akhirat nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.